selamat datang kembali di channel saya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan nama saya Novita Lema dan saya berada di Belgia. Jadi kalian berada di channelnya Novita Lema di Belgia. So teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya, walaupun keadaan sekarang tuh lebih gimana ya, kalau kita di Belgia sekarang tuh agak tidak normal lagi, maksudnya kayak kembali banyak orang yang terjangkit gitu ya, jadi kita perlu berhati-hati dan yang perlu tuh dari mental kita, gimana tuh kita bisa hadapi situasi kayak gini tuh dengan semangat ya. Memang tidak mudah kayak gitu, tapi ya seperti apa. Oke teman-teman, jadi sekarang nih aku lagi di rumah seperti biasa aja, bahkan aku tuh hanya pakai baby doll aja, ini baju tidur aku. Jadi ini aku pengen bikin video ini hal-hal yang kayaknya tuh eh, ini kan lebih kayak cewek gitu ya, maksudnya kayak perempuan itu harus pertimbangkan ya sebelum kalian tuh menikah. Ini menurut pengalaman saya. Jadi setelah setahun menikah tuh ternyata tuh menikah tuh guys tuh nggak gampang ya. Menikah tuh maksudnya bukan cuma hal uang, bukan cuma hal cinta. Jadi itu perlu banyak hal yang perlu kita harus dipadukan di dalam satu hubungan rumah tangga kayak gitu ya, menurut aku ya. Jadi ini tuh topiknya tuh kayak judulnya tuh lah, pertimbangkan hal-hal ini sebelum kalian tuh menikah, bukan cuma kayak dengan pria bule, tapi ini tuh lebih ke agak beberapa poin tuh lebih ke bule gitu ya. Jadi maksudnya kalau kalian pengen menikah sama pria asing kayak gitu ya, tapi ini juga kayak menurut aku bukan cuma pria asing, mungkin juga sesama budaya kita, tapi kayak gitu maksudnya kalau kalian perempuan pengen menikah. So guys, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai. Dan oke teman-teman, jadi di sini poin yang pertama dari pertimbangkan hal-hal ya sebelum kalian tuh menikah sama pria bule atau pria asing gitu. Ya, jadi ini untuk menurut saya itu poin pertama itu kalian harus punya atau memiliki kesamaan ya dalam contohnya sebelum menikah ya, masih pacaran, gimana sih kalian mau nilai hubungan kalian itu, atau kalian sama pasangan kalian itu cocok, nyaman ya. Jadi itu tuh kalian tuh harus punya kesamaan, mungkin nggak semua ya. Kalau kesamaan kan bisa banyak, mungkin dalam segi olahraga, segi hobi, dan segi film, mungkin apapun itu kesamaan pasti yang kalian lebih tahu. Jadi ini tuh kayak lebih kalian sebagai perempuan ya, kalian tuh harus ketika kalian misalkan kalian sekarang dalam sebuah hubungan sama seorang pria ya, kalian harus tahu, oh iya saya sama suami atau saya sama pasangan saya, oh iya kita berdua tuh sukanya kayak gini, kita sukanya ini, oh dia sukanya ini, saya nggak suka ini, kayak gitu ya. Jadi contoh saya sama suami, eh, saya suka banget pergi ke kota, kayak pergi ke tempat-tempat shopping begitu, tapi dia tuh totally nggak suka banget. Jadi kita deal banget kalau aku pergi belanja belanja sendirian aja, dia nggak perlu temani. Bahkan bajunya dia tuh kebanyakan aku yang beli sendiri. Kalau misalkan nggak muat atau nggak kebesaran atau kekecilan, itu tuh aku sendirian pergi tukar nantinya kayak gitu. Jadi itu memiliki kesamaan. Tidak harus semuanya kesamaan, ada bedanya juga nggak apa-apa, tapi yang pasti tuh ada beberapa tuh kalian harus sama. Jadi kalau misalkan suamiku dia senang banget ke nature, dia suka banget birdwatcher. Kalau birdwatcher itu kayak apa namanya, kalau turis tuh yang suka lihat-lihat burung ya, inventarisir atau pokoknya cek-cek apa semua dibikin kayak gitu, apa namanya, dicek semua karena itu hobinya dia ya. Jadi karena walaupun aku nggak tertarik 100% sama burung, tapi aku tertarik sama landscape, aku tertarik sama nature. Jadi walaupun kita jalan berdua di nature, dia lihat burung ya aku sendiri aja nikmatin foto-foto gitu kayak gitu. Jadi itu pertama itu kalian tuh harus punya yang namanya kesamaan ya guys. Oke, kita move ke poin kedua. Jadi poin kedua ini
kalau misalkan kalian sekarang dalam hubungannya, jadi ini pernikahan ini bukan cuma soal cinta, bukan soal uang aja yang kita bilang yang tadi ya saya bilang. Kalaupun kita punya banyak uang, tapi kalau nggak ada cinta, tapi kalau kita sama aja nggak akan bahagia. Jadi itu tuh kalau misalkan kita dalam hubungan, itu tuh nanti kita akan diuji, diproses ya. Jadi ada banyak hal, misalkan perjuangan ya, kalian tuh harus sama-sama memperjuangkan hubungan kalian. Dan juga apa ya, di sini ini karena saya catat ya guys ya, jadi di sini tuh kalian tuh harus bisa menerima kekurangan dari pasangan kalian. Artinya bukan cuma kalian aja yang bisa terima pasangan kalian, tapi pasangan kalian juga yang bisa terima kayak gitu. Apalagi kan perempuan ya. Bagi saya tuh yang penting tuh suami apa ya, sayang, setia, ya setia itu yang paling penting kayak gitu. Jadi hal-hal apa yang kita harus sama-sama kerjakan supaya buat perjuangkan hubungan kita kayak gitu tuh. Jadi itu, jadi ini bukan cuma perkara cinta, bukan cuma perkara uang. Jadi kita harus bersama-sama kayak tim gitu dalam suatu hubungan kita kayak gitu. Jadi ini penting banget teman-teman, sebagai perempuan ini informasi bahwa nggak bisa satu pihak aja, perempuannya aja tapi cowoknya aja, atau cowoknya aja perempuannya nggak aja itu. Jadi kita harus benar-benar satu tim kayak gitu. Jadi itu kalian harus tahu kayak gitu ya. Oke, get it? Saya harap kalian get it what I mean ya. Oke, yang ketiga guys, ini tempat tinggal. Tempat tinggal, atau kalian tuh mau tinggal di mana sih? Jadi misalkan kalian sekarang dalam masa pacaran ya, masa pacaran tuh masa paling indah. Pokoknya kita bisa ke sana, ke sini, ke situ, kita bingung mau di mana gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian serius mau menikah nih ya, mau menikah nanti kan, kalau mau menikah kita harus menata rumah tangga, masa depan bareng-bareng, itu kan kita mungkin punya anak kayak gitu dan seterusnya. Jadi kita perlu diskusikan di mana kita tinggal nyaman, orang tua dan sebagainya itu. Jadi kita perlu fokus dan berbicara dan kayak gitu. Contohnya kayak saya tuh pengen banget dulu tuh pengen tinggal di Indonesia. Jadi walaupun itu di Bali atau saya kan aslinya dari Maluku Utara, lumayan agak jauh dari Jawa atau Jakarta atau Bali ya kayak gitu. Tapi maksudnya at least masih di Indonesia kayak gitu ya kan. Tapi karena awalnya sih suami ya, karena masih pacaran, mabuk cinta gitu ya awal-awal 1 tahun pertama. Tapi setelah 2 tahun, setelah mau menikah gitu, ternyata suamiku itu benar-benar tidak siap atau belum siap untuk pindah ke Indonesia. Dia tidak siap untuk tinggalkan pekerjaannya, keluarganya, teman-temannya, dan menerima budaya baru, bahasa, dan harus belajar dan segala macam. Itu kan benar-benar pusing gitu ya. Nah, jadi di sini itu kalian harus perlu banget untuk bicarakan tempat tinggal ya. Mau kalian kontrak kek, mau kalian apa ya, kalau menurut aku tuh kalian itu harus punya rumah sendiri, tempat tinggal sendiri, itu lebih aman dan kalian gak bikin repot siapapun itu. Jadi waktu itu aku mau menikah, jadi ini rumah ini tuh dibeli waktu April kalau nggak salah, April sama suami. Ini tuh nggak jauh banget, dekat aja kayak 2 menit ke rumah mertua gitu. Padahal di rumah mertua tuh nggak ada siapa-siapa, hanya mama sama papa. Tapi karena aku ngotot kita harus tetap tinggal, mau rumah bagus atau besar atau kecil nggak apa-apa. Kita yang penting kita tuh sendiri dan kita mandiri, dan kita nanti akan seperti apa masa depan nanti kita dan sama Tuhan aja yang tahu kayak gitu ya. Kalau aku, oke ya gitu ya. Jadi sekarang nomor 4. Kalian itu harus mau repot ngurusin berkas ya, ngurusin surat-surat, mulai dari kalian mau menikah ya sampai kalian menikah, nanti kalian pindah, pokoknya tuh kalian akan dihadapi dengan suasana atau segala yang baru gitu ya. Jadi kalian tuh harus siap banget itu untuk repot yang ngurusin ini itu semuanya. Jadi
itu perlu diinformasikan dari sekarang, karena ada teman-teman, ada beberapa yang kayak inbox, aduh kak ini pusing, aduh kak kayak gini pusing. Tapi itu kayaknya menurut aku tuh kalian, kalau kalian punya waktu, kalian punya kesempatan, kalian tuh sendiri yang ngurusin berkasnya, berkas-berkas ini tuh, supaya kalau pada akhirnya tuh kalian bisa rasakan, oh ternyata tuh cuma ternyata kerja keras aku untuk menikah sama si pria ini, sama pasangan saya tuh segini, dan bisa kalian tuh bisa ingat kayak gitu. Jadi itu, dan aku tuh sampai bolak-balik embassy di Jakarta tuh berapa kali ya, sampai ke sana tuh nggak jadi, ini katanya printnya rusak, pokoknya macam-macam hal itu. Jadi itu jadi kayak apa ya, a best memory, like it's not a best memory but it's something that okay, I have to remember. Saya harus ingat bahwa untuk dapatin surat-surat atau mau menikah sama sama suami saya itu saya harus berjuang segitunya. Jadi itu kalian harus pikirkan itu juga. Oke guys, jadi sekarang nomor 5, kesepakatan mengenai anak ya. Guys, kalau kalian mau menikah sama orang luar negeri, ini poin ini penting banget. Karena kenapa? Karena orang luar negeri, orang bule itu nggak semuanya pengen punya anak, nggak semuanya. Oke, jadi kalian tuh kalau pas ketemu bule, kalian yang sama sekali belum tahu suasana atau budaya atau apapun itu, kalian tanya ya. Kalau masih kalian tanya, misalkan kalau kita menikah, kamu mau punya anak nggak, kayak gitu, jangan sampai kalian menyesal di belakang ya teman-teman ya. Karena ada beberapa kasus, percaya sama saya udah temukan beberapa kasus dan ternyata tuh sedih banget kayak gitu. Terus kayak ternyata si pria tuh benar-benar nggak mau, dan ada tuh pria-pria tersebut tuh kayak kayak udah pernah menikah tuh, bahkan mereka tuh sampai operasi alat kelamin itu supaya mereka tuh nggak bisa kasih keturunan kayak gitu. Jadi please 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 ingat itu. Oke guys, jadi sekarang nomor 6, mengatur dan apa ya, kalian harus bicarakan soal keuangan. Maksudnya kalau dalam pacaran tuh, kalau aku ya, waktu pacaran tuh aku nggak peduli, uh, aku kerja, karena aku kerja walaupun maksudnya kalau kita di Indo tuh, waktu itu aku masih ketemu waktu pacaran tuh, aku kerja part time di Bali, tapi aku kuliah juga. Jadi aku benar-benar kayak sibuk banget, jadi aku benar-benar sibuk, dan aku benar-benar fokus pada apa yang aku sama suami, sama apa yang aku, aktivitas apa yang aku lakukan kayak gitu maksud aku. Dan suamiku itu waktu itu dia bilang, waktu ketemu pertama kali, ketemu kedua kali kan, kita ketemunya di tempat kerja, nanti kalian bisa nonton di video How We Met. Jadi itu tuh apa ya, ketemu kedua kali untuk dating itu, maksudnya itu tuh dia langsung nawarin kayak ke aku bahwa kalau misalkan aku mau, aku nggak usah kerja, jadi aku nggak usah kerja, nanti dia kirimin uang kayak gitu. Jadi itu tuh aku bilang, kalau kamu mau kirim aku uang, kamu kirim aja, tapi aku tuh nggak akan berhenti kerja. Tapi kalau aku berhenti kerja terus gimana gitu, maksudnya karena aku nggak mau waktuku tuh kayak terbuang-buang gitu ya. Jadi aku tuh orangnya hobinya kayak sibuk gitu ya. Aku pernah ikut kayak survei gitu, survei di mana kayak mau tahu karakter orang yang hobi di rumah sama di luar rumah, dan aku kasih jawaban dari ini di sini waktu itu kayak iseng-iseng doang gitu. Terus ini ternyata aku karakternya, tipenya orang tuh yang hobinya di luar rumah, aku nggak hobi di dalam rumah, dan itu tuh memang udah benar banget. Oke, jadi teman-teman, itu ada banyak hal atau ada banyak rumah tangga atau ada banyak hubungan itu bisa bisa bubar, bisa bercerai itu karena gara-gara hanya uang. Jadi tolong dibicarakan ya. Jadi itu kalian harus bicarakan, pokoknya apapun itu, suamimu itu waktu menikah tuh kalian juga harus tahu ya. Sama seperti saya, ketika saya datang ke sini untuk menikah, jadi kalau waktu pacaran tuh saya nggak peduli ini, saya tuh berulang kali lupa terus saya pin ATM-nya suami saya, karena memang itu bukan ATM-nya saya lupa terus. Nanti kalau sudah menikah tuh, bahkan kalau mau pergi waktu ini tuh, kalau misalkan saya nggak ini bawa ATM-nya suami kayak gitu, saya bayar tuh lupa terus. Jadi
tetap aja pakai ATM saya kayak gitu, karena maksudnya kalau kita shopping-shopping itu kan lebih enak pakai ATM-nya suami biar uang saya bisa saving kayak gitu. Jadi kayak gitu, tapi kayak itu udah beberapa kali lupa. Tapi sekarang tuh aku udah aku catat di handphone, jadi aku selalu ingat-ingat kayak gitu. Jadi itu harus terbuka ya guys, semua terbuka, berapa tabungan, apapun itu semua kalian harus bicarakan maunya apa, maunya begini, pokoknya harus dibicarakan kayak gitu. Open ya. Kemudian ini yang ketujuh ini lebih ke apa ya? Siap, kalian tuh harus siap mental ya, kalian harus siap tinggalkan teman-teman pekerjaan dan kalian harus siap menerima budaya baru di sini ya. Jadi apa ya? Jadi itu tinggalkan teman-teman keluarga ya, karena kalau kalian ke sini, kalian baru pertama kali ke sini ke Eropa itu, yang aku rasakan ya, 3 bulan pertama tuh it's so excited, everything is so beautiful ya, semua itu begitu indah, semua begitu luar biasa, I'm so happy karena itu sebagai holiday ya. 3 bulan pertama tuh kayak masa dimana kita uh, adaptasi gitu ya, semua itu it's beautiful ya. Tapi setelah 3 bulan pertama itu di masa dimana kita udah biasa kayak gitu, itu kita akan merasakan, kita akan merindukan suasana kita yang dulunya, merindukan keluarga, merindukan teman-teman kita ya. Itu kalian akan missing home, kalian akan missing apapun itu. Jadi kalau kalian nggak ada aktivitas yang lain di sini dan kalian nggak buat diri kalian sibuk dan hanya di rumah aja tuh benar-benar agak pusing nanti ya. Jadi itu kalian harus siap mental di situ. Itu menurut aku. Oke teman-teman, jadi sekarang ini yang ke-8, siap belajar dan terima budaya baru ya. Jadi budaya, bahasa, makanan, dan segala macam itu ya, pokoknya itu kalau menurut aku kalau ini hanya bahasa kayaknya, soalnya kalau bahasa Belanda gitu ya. Jadi kalau makanan aku oke banget, aku makan nasi tuh 1 minggu 1 kali, jujur sama suami. Terus kalau misalkan mie instan gitu, suamiku nggak makan mie instan, dia makan mie biasa gitu, tapi aku bikin mie goreng. Dari aku hari ini tadi tuh aku bikin mie goreng, bahkan aku kasih udang gitu, itu dia makan. Tapi kalau mie instan dia nggak makan. Tapi kalau aku makan, aku bisa makan kayak 3 bulan sekali atau pokoknya kayak 6 bulan sekali. Jadi kayak gitu benar-benar harus teliti banget sama suami, karena suamiku beda-beda benar-benar kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian poin ke-9 dan poin terakhir ini, kalian tuh harus jadi teman atau sahabat buat pasangan kalian, buat suami kalian. Jadi kalau nanti masih pacaran, walaupun kalian belum terlalu, kadang tuh masih pacaran tuh ada banyak hal yang, bukan ada banyak hal, tapi ada beberapa hal yang akan kita belum tahu, atau sebagai, atau dia nggak lakukan atau kita nggak lakukan pas pada waktu kita pacaran. Tapi kalau kita menikah tuh kita akan pokoknya biasa aja deh kayak gitu, pokoknya kayak biasa aja, pokoknya nyaman. Kita harus bikin pasangan kita tuh senyaman-nyamannya mungkin, terus kayak lebih dari sahabat gitu loh teman-teman. Jadi kita harus sebagai perempuan tuh harus pintar-pintar gitu ya, gimana sih bikin pasangan kita tuh merasa selalu nyaman dan betah 24 jam atau selama kalau di rumah bareng-bareng itu kayak gitu. Jadi kalian tuh harus pikirkan, pokoknya aku nggak mau sebutkan apa itu karena aku jadi kayak gitu. Jadi kayak ini, kadang tuh kalau aku kayak suka marah gitu ya, bukan marah tapi kayak ngambek sesuatu gitu ke suami tuh, dia bilang best friend. Jadi best friend itu maksudnya kayak best friend gitu ya, kita kan best friend, jadi gak boleh kayak gitu-gitu ya. Jadi itu dulunya tuh waktu pacaran tuh suami tuh malu banget dia kalau kentut di depan aku, tapi sekarang boro-boro. Jadi kayak sekarang tuh dia mau kita lagi nonton TV, mau kita lagi jalan, kalau cuma berdua itu kalau dia mau kentut tuh kentut aja, terus nanti bilang sorry sayang kayak gitu ya. Jadi itu tuh kita harus bisa terima itu ya, kekurangan, kelebihan, dan apapun itu di dalam sebuah apa namanya hubungannya. Oke teman-teman, itu yang aja yang saya mau sampaikan kali ini. Jadi itu hal-hal, ada 9 hal tadi yang aku sampaikan kayaknya. Jadi kalian harus apa ya, ini tuh kayak
pesan ini tuh lebih ke perempuan as a woman ya. Jadi saya tuh senang banget eh, apa ya, kayak pengen banget jadi inspirasi wanita, tapi kayak gimana ya, kayak gimana gitu ya. Bingung. Oke guys, jadi terima kasih banyak kalian yang udah nonton, kalian sudah setia nonton video saya. Terima kasih banyak, I'm so appreciated. And untuk kalian yang belum follow aku, kalian bisa follow aku di Instagram aku @novitalema. Sekarang juga kalian cek, dan jangan lupa kalian like, if you like this video, please click like and comment and subscribe. Thank you so much guys. I see you on my next video. Dadah. Mwah.